Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kedatangan tamu lagi. Aku jenenge sok lali terus, jenenge Mbak Astuti ya. Nggih. Oke, silakan dilepas, enggak apa-apa. Dia ini sudah ketiga kali ini ke studio. Gimana? Emang kesannya gimana? Setelah 2 kali gimana? Ada perkembangan apa? Alhamdulillah. Sebelumnya, halo semuanya. Kembali saya ke sini untuk yang ketiga kalinya. Pertama kali 20 September 2020. Sudah 1 tahun yang lalu lebih. Sekarang Oktober, September lah, 1 tahun lebih ya. Dulu saya kesini menangis-nangis dan lain. Sekarang sudah tidak mau menangis lagi. Kenapa? Karena yang inti daripada saya kesini sudah tersalurkan. Yang dulu kan saya ingin berkeluh kesah kepada siapa, pengen ada media yang mau saya mau mencurahkan segala rasa yang bertumpuk di hati saya. Yang kedua, kalau ada mau penulis yang mau menuliskan cerita saya. Dan selanjutnya di kedatangan saya yang kedua Juli, 2,5 bulan yang lalu, 18 atau 17 Juli. Saya sudah kesini lagi dengan waktu itu 7 antologi dan 1 solo. Saya sudah bisa menulis sendiri tanpa harus orang lain yang pengen menuliskan sendiri. Dari apa ya? Ini namanya apa tuh, Pak? Podcast. Oh, podcast ya. Yang saya share di Facebook saya. Banyak orang menangis karena itu. Ya Allah, ya, betul. Ada yang laporan? Maksudnya? Ada yang ngasih bilang gitu? Subhanallah, Ibu Dwi bla 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 seperti ini. Itu di komentar atau ngomong langsung? Di komentar. Kok saya Japri? Kan di Oh, Japri. Katanya saya post di Facebook saya, terus komentarnya itu. Terus kemudian yang post katanya kedua juga. Terus hari ini yang ketiga kalinya. Dari situ saya terus maju. Hari ini saya sudah punya kabar gembira lagi. 11 antologi saya dan on proses 5 novel solo saya. Estafet dalam 1 bulan saya mengerjakan 3 solo saya. 1 bulan. 1 bulan berarti 1 hari minimal saya mengerjakan 3.000 kata. 1 hari terus secara konsisten itu ya luar biasa sekali. Tapi saya berkomitmen. Kan saya sukanya di event. Kalau event itu kalau terbit, kalau bisa konsisten sampai dengan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, saya bisa terbit gratis. Saya punya buku solo gratis tanpa harus kena biaya terbit. Kalau cetaknya pastilah. Kalau saya konsisten lah, karena itu saya belajar berkomitmen dan konsisten. Harus bisa. Akhirnya 1 bulan saya bisa terbit 3 solo dan 1 antologi di 1 penerbit yang sama, yang selama ini memeluk saya. Saya betah berlama-lama di sana dan progres ke depannya setiap bulan kan hampir setiap bulan selalu ada event dan saya selalu tergoda pengen ikut lagi. Jadi kepala saya itu udah penuh, rasanya ingin istirahat sebentar saja. Tapi ketika sudah di-share akan ada event lagi, selalu saya meronta-ronta pengen ikut. Di samping yang pertama ingin memberikan kisah atau cerita yang inspiratif, yang menginspirasi banyak orang. Di novel solo kedua saya dengan judul Karena Kakakku Istimewa, itu yang menjadi tokoh utama adalah anak saya yang kedua, yang selama ini membantu saya ngomong KKE yang istimewa itu. Banyak orang menangis karena itu. Ada banyak cerita di sana, banyak tentangnya. Ada tentang itu udah publish belum? Udah di launching belum? Iya, maksudnya sudah mau terbit, hampir PO, tapi sudah didesain cover dan lain sebagainya. Tinggal nunggu ISBN-nya. Besok pas terbit launchingnya di sini. Oh gitu. Oke, ya, sip. Itu 3 novel berturut-turut yang di bulan apa itu ya? Agustus sampai dengan September. Awal mulanya itu pertengahan Agustus, berakhirnya di pertengahan September. Itu novel kedua, 3, 4 muncul sekaligus di bulan yang sama. Jadi semuanya itu menunggu ISBN, tapi semuanya udah proses cetak. Tapi belum di launching maksudnya. Tapi kan sudah ini naik cetak. Tinggal nunggu ISBN. Seperti itu. Kalau yang satu sudah tahu, pengurusan ISBN tahu? Udah tahu. Enggak lama. Enggak tahu, tapi karena penerbitnya itu ya
ada 40.000 anggota yang bergabung di Facebooknya dan penulisnya puluhan ribu, juga antrinya mungkin, tapi juga nggak lama. Saya itu proses dari ikut event sampai Event posting event, menulis 30 hari. Setiap hari post minimal 1000 kata setiap hari selama 1 bulan. Jadi memang saya itu istilahnya dikejar-kejar target. Satu hari harus store. Kalau saya ikut 3 event berarti saya harus store 3 postingan minimal 1000, paling enggak minimal 3000 setiap hari. Itu juga menurut saya seorang pemula itu suatu hal yang luar biasa. Untuk konsisten itu susah loh. Kalau untuk pemenang sendiri bagi saya adalah mengalahkan diri sendiri, itu adalah pemenang yang sejati. Bukan masalah angkanya, juara 1, juara 3, 2 dan lain sebagainya, tapi ketika berkomitmen atas diri saya sendiri, saya harus bisa menyelesaikan ini sampai akhir dan menerbitkan buku saya, dan konsisten itu bagi saya pemenang. Saya itu justru banyak belajar sama dia. Masa? Semangatnya. Kue kuwi. Cah cilik rambutnya jegrek kayak api pon. Belajar sama mbaknya ini dulu tuh udah ceritakan, kesini dulu nangis mewek satu podcastan itu 1 jam lebih. 30 tiba kalau kayak judulin. Aben sak menit nangis. Nangis terus tertawa. Macam apa itu? Tapi sekarang nangisnya pasti nangis bahagia. Bahagia betul sekali. Itu kasih tahu tuh nangis bahagianya gimana? Coba. Nangis bahagia ya terharu saja gitu. Kemarin kalau yang pertama kali kesini, harus kepada siapa saya mengadu? Saya terpuruk, tidak ada orang yang meraih saya. Padahal orang yang terpuruk itu 1 tangan saja itu sangat berharga, ketimbang 1000 tangan yang menyalami ketika sukses. Tapi kalau kita terpuruk, ada 1 orang yang mengulurkan tangan, itu sangat berharga sekali. Dan sekarang dari saya datang ke sini 1 bulan berikutnya saya sudah bisa terbit. Itu karena saya pengen membuktikan bahwa saya itu bisa di saat-saat terpuruk saya. Dan selanjutnya sampai dengan hari ini 1 tahun saya sudah terbit 5 novel, 5 buku solo dan 11 antologi. Piye, ra pengen gue magang nang kene disangoni wong tuane. Atuh ono segoro. Ayo, kamu dapat apa? Dapat yang ini cuma berkah mangan, yang ini gratis. Kalau non sewu, kalau anaknya sekarang gimana? Kalau anak ya seperti itu. Nak kakak ya memang kakak itu tidak bisa apa-apa harus dibantu. Saat saya masih kerja 2 tahun kan saya di perusahaan garment demi untuk bertahan hidup. Lambat laun dengan segala. Ojo nangis. Wis sekarang wis kok bakoh kok rasa nangis. Buatan bakoh. Belum, tapi sudah lebih baik seperti itu. Ya seperti itulah. Yang anak adik ya tetap menjadi adik yang baik buat kakaknya, membantu saya, ngomong kakak. Dengan kembalinya saya ke rumah, nulis itu bakat saya dari dulu sejak 30 tahun yang lalu. Sejak masih pakai seragam merah putih, saya sudah dibawa guru saya ke sana kemari untuk lomba nulis. Sejak pakai seragam biru putih, saya sudah membuat 1 karya tulis dalam persyaratan lomba siswa teladan SMP. Kemudian SMA, beberapa trofi saya persembahkan untuk SMA saya dengan lomba karya ilmiah remaja di tingkat provinsi dan kabupaten. Sampai dengan menjadi ibu-ibu, saya masih suka nulis. Lomba karena saya suka organisasi. 2007 itu saya lomba pengabdian kepada PKK tingkat nasional, yang saya mendapat penghargaan meskipun hanya selembar kertas surat penghargaan dari seorang Ibu Evi Mardianto waktu itu yang menjabat sebagai ketua PKK nasional pusat. Kayaknya nanti pas di publish nanti kita kasih penghargaan kayaknya nih. Tapi kalau usaha suaminya gimana? Ya karena saat ini seperti inilah Pak, semua orang sudah memakluminya. Dengan pandemi COVID ini bukan hanya saya saja, semuanya pasti berdampak, terutama sektor ekonomi itu sangat berdampak sekali. Nah usaha suaminya ya sekarang masih bengkel mobil, meskipun dari puluhan usaha saya yang tersisa cuma itu. Dulu kan saya punya travel, punya Grace, bengkel Grace, sped, dump truck sped itu loh Pak.
dump truck untuk kendaraan engkel, dump truck, dan itu juga ada servis segala macam kendaraan. Saya ada 2 bengkel. Saya sendiri mengurusi mebel, HP, pesanan HP elektro, alat-alat listrik, LPG. Semuanya hilang. Yang tinggal cuma bengkel Rocktil. Piye nek kowe ngono kuwi piye? Anu biasane pernah sugih apa-apa eneng, nggon dompet ki mesti ana ini atusan ewon. Saiki tinggal biru-biru 2.000 sama coklat-coklat 5.000. Tapi jadi perkembangan usaha stagnan biasa, tadi jalan biasa gitu ya, tetap jalan sehari-hari, cuman omsetnya ya tetap turun gitu lah. Nih, halo punya kakak, wah wes pengaco di sini, ya kasih tahu terus kalau jenengan udah keluar dari kerjaan? Sudah sejak Februari 2021, pas kontrak saya 2 tahun itu habis ARD. Ini Mbak, perpanjangan kontraknya karena saya sudah pertimbangan maju mundur cantik. Saya memang tidak harus berlama-lama di sini. Ketika saya udah insya Allah kuat untuk kembali pulang, saya pulang. Tidak ada istilah saya punya cita-cita untuk nangis meneh. Kerja di perusahaan garment itu tidak ada dari dulu. Mengingat kondisi anak saya yang seperti itu, bekerja di rumah dan wira swasta, mempunyai usaha yang sendiri itu lebih keren daripada bekerja di perusahaan terkeren manapun. Merdeka. Jadi sekarang usaha yang ada dari bengkel. Terus sama saya di rumah jahit. Jahit. Saya kan punya ilmu pergarmenan dari perusahaan, saya nyolong ilmunya. Kebetulan saya menjadi staff leader produksi. Kalau operator sama staff leader kan mempunyai kapasitas yang berbeda. Pasti punya ilmunya dong. Lah dari ilmunya saya selama 2 tahun menjabat sebagai leader produksi itu, memang saya sudah ancang-ancangnya apa Pak? Kuda-kuda ya ancang-ancang. Kalau tiba waktunya ilmu saya sudah cukup, saya harus pulang. Saya tidak mau berlama-lama di sini. Mengembangkan ilmu yang saya punya dari perusahaan untuk usaha di rumah. Saya pengennya memang harus kerja di rumah. Kerja di rumah itu pertama bisa tetap mengurusi anak saya karena anak saya berkebutuhan khusus. Kedua bisa mendampingi anak saya yang kedua karena sekarang sistemnya daring, tetap harus dipantau. Belajar dengan gurunya saja di sekolah tatap muka belum tentu bisa, apalagi daring kalau tidak ada yang memantau. Kalau tidak ada yang memantau kan juga repot, apalagi pelajaran sekarang susahnya minta ampun. Apa tadi? Apa? Ini tajam. Dah. Terus berarti ini penghasilannya juga dari nulis? Iya, insya Allah. Karena saya baru pemula, kalau di penerbit yang sekarang saya ikuti itu kan ada harga penulis. Misalnya penulis dibanderol harga 30 atau 40, nanti harga untuk konsumennya 80 atau 70. Selebihnya sisa dari harga perusahaan penerbit kepada penulis itu adalah rezeki saya yang seperti itu. Jadi intinya saya memang mengejar pembaca, punya pembaca yang fanatik, tapi selama ini saya belum punya sebanyak itu. Tapi insya Allah setiap saya terbit, meskipun cuma 20 eksemplar, itu bisa dikalikan lah. Saya punya harga penulis 33.000. Terus di harga normal pada PO 70.000. Saya punya sisa 35.000 sekian. Dikalikan sejumlah omset saya. Insya Allah ya lumayan lah dalam 1-2 bulan. Kira-kira dari saya terbit 17 Mei biasanya, 17 Mei sampai saya PO 17 Juli. 2 bulan. Dalam jangka 2 bulan itu saya sudah bisa memegang buku cetak saya. Berarti sebenarnya keuntungan jenengan itu adalah dalam bentuk fisik terus dijual. Tegesnya saya cari pembaca yang mau membeli buku saya. Tapi dari penerbit saya kan tidak membebankan kepada saya ada target penjualan sekian, enggak, kewajiban menjual enggak, kewajiban membeli enggak. Jadi santai-santai. Kalau memang pengen kita punya hasil, ya marketingnya yang bagus, copywritingnya yang bagus biar laku. Tapi kalau memang kita hanya ingin mencurahkan perasaan, tidak menginginkan hasil dari itu, kita tidak perlu susah-susah mencari pembaca, mencari pembeli, itu tidak perlu. Tapi karena saya itu
Dari awal dari menulis saya pengen dong dapat cuan seperti itu lah. Sekarang saya sedang mengejar dari platform. Per hari ini saya sudah mengajukan kontrak di salah satu platform. Maksudnya apa itu? Platform itu digital apa Pak? Aplikasi digital seperti Google Book. bukan platform seperti Wattpad, salah satu macamnya Gnovel, Good Novel, Novelme, Starry itu Sebenarnya aplikasi itu buku digital. aplikasi berbayar. Kalau orang mau baca, klik iya. bayar poin gitu, terus poinnya masuk ke rekening saya. Tapi sebelum di samping dapat poin dari pembaca, kalau kontraknya sesuai dengan SNK, dapat fee dari kontrak itu. Berarti ini tergantung jenengan. Iya, kan saya pengajuan dulu. Nanti kalau ACC setiap hari post di platform mereka, ketika sesuai dengan target sekian dapat sekian ribu, misalnya harusnya tanggal sekian sudah selesai dan saya menyelesaikan tepat pada waktunya atau sebelum pada waktunya kontrak, saya dapat fee-nya. Sebenarnya itu banyak kok di internet. Jadi kita bisa menjual naskah kita, nanti ada yang beli gitu loh. Itu kan ada banyak. Nggak tahu. Enggak, maksudnya kalau membuat yang seperti itu saya takutnya kena apa ya, copywriting dan lain sebagainya loh. Kan asal misalnya tulisan jenengan dewe kan bisa. Itu banyak, ya, maksudnya diposting itu, tapi kalau belum ada kontrak kan kita cuma dapat uangnya dari mereka yang membeli koin, yang baca tok. Tapi kalau kita kontrak dulu, kita dapat dua-duanya. Di samping dari pembaca juga dapat dari platformnya, kontrak dari platformnya. Oh iya, kemarin yang sebelum sempat ngajari YouTube ya. Saya juga belum bisa memasarkannya. Harusnya sih saya punya, harusnya. Sekarang apa-apa kan dipasarkan lewat media sosial. Saya belum punya channel Facebook YouTube. ada. Facebook ada. Instagram IG ada, cuman saya gitu ndak kulino pegang IG. Ada akunnya ada. Yukur kadang-kala saja. Cuman membuat shoot yang bagus, yang marketable, yang menarik untuk membaca itu bagaimana belum begitu bisa. Memang kalau untuk penjualan buku saya belum begitu bisa, tapi tetap berusaha lah supaya tulisan saya itu juga laku. Maksud saya juga pengen mendapatkan hasil dari menulis itu. Apa sih kategorinya jenengan ketika nulis yang paling disenangi apa? Kalau saya based on true story, kisah inspiratif. Untuk novel yang kelima saya ini, saya keluar dari genre yang saya sukai. Jadi tantangan lagi buat saya. Seorang penulis itu harusnya bisa segala macam genre, tapi kalau seorang penulis itu menuliskan sesuai dengan yang dia suka, otomatis semangat. Maksudnya dari hati, nulis dari hati itu beda. Kalau nulis hanya asal nulis itu beda. Kalau saya sukanya kisah inspiratif, maksudnya cerita-cerita yang menginspirasi pembaca. Oh, ini seperti ini. Termasuk dalam kisah KKI, saya nyebutnya novel KKI itu. Karena kakakku istimewa itu banyak sekali pesan moralnya. Tentang kesabaran, tentang jatuh bangun usaha berulang kali, tentang saling mensupport, tentang menghargai keikhlasan, lego, dan lain sebagainya yang kalau pembacanya yang sudah mereview. Saya kan membuat GA bagi yang menginginkan novel saya secara gratis, review novel saya. Itu dalam rangka saya promosi juga. Novelnya harganya berapa? Biasanya kan belum muncul, baru diajukan ISBN. Biasanya kalau halamannya kurang dari 200 itu maksimal 70 sampai 80-an lah. 70 sampai 80 harga PO-nya. Full gratis dikasih. Karena itu dalam rangka pertama promo lah. Kalau orang, ini ada promo gratis, ada buku gratis yang diselenggarakan oleh penulis novel ini, otomatis orang kan baca review. Tidak bisa orang mereview tulisan seseorang tanpa membaca, kan tidak bisa. Otomatis ketika banyak review, saya sangat senang sekali dengan review mereka. Sebuah kisah inspiratif, ceritanya, diksinya juga biasa-biasa saja. Maksudnya diksi yang dipilih, pemilihan kata-katanya juga biasa saja. Maksud saya biar termasuk ibu rumah tangga, tidak harus bertele-tele dengan kalimat-kalimat yang susah dimengerti. Saya menulisnya dengan bahasa yang sederhana saja. Para ibu rumah tangga yang mungkin notabene pendidikannya hanya SD, SMP, biar paham iki cara maksudnya nopo sih.
memberikan pesan yang bagaimana sih? Ternyata reviewnya mereka bagus. Suatu kisah yang keren katanya, menguras air mata katanya, mengharukan, mendidik. Termasuk dalam hal itu, waktu anak saya umur 2,5 tahun, suami saya waktu itu bangkrut di usahanya, dia kan ke Kalimantan. Saya membesarkan anak saya 2,5 tahun dan anak saya yang besar 11 tahun kondisi difabel. Itu butuh hati seolah samudra untuk membesarkan mereka saat suami saya tidak ada. Wis bangkrut, ditinggal bojone, nggawa opene anak loro, siji difabel, siji bayi 2 tahun, bayi kan masih. Terus ketika dia sekolahnya tak masuknya di PAUD IT, Islam Terpadu. Dari sekolah mengajarkan kisah-kisah Nabi, hadis-hadis dan lain sebagainya. Kadang saya kan, aku ki yo gur menungso biasa, yo sok ndek nesu, yo sok ndek sabarku hilang dan lain sebagainya. Ketika kakak anak difabel kan biasa, emosinya labil, kadang susah dimengerti, tantrum, teriak-teriak dan lain sebagainya. Kadang kan saya juga hilang kesabaran ketika saya meh marah atau meh gregetan, meh mencurahkan segala hal. Anak saya yang kecil, lataku jannah. Anak saya mengingatkan, jangan marah, bagimu surga. Itu dengan hadis-hadisnya yang dipelajari di situ. Lah itu juga tak masukkan dalam cerita itu. Sebagian besar daripada pembaca itu mereviewnya satu kalimat yang membuat saya itu takjub kepada si Pram, anak saya yang kedua Pram. Sering mengingatkan ibunya saat hilang kesabaran menghadapi Bagas dengan kalimat hadisnya, jangan marah bagimu surga. Yang seperti itu menginspirasi banyak orang yang seperti itu. Nah, faktanya seperti itu. Anak saya 2,5 tahun. Sampai dengan saat ini saya pergi ikut Bu atau menjaga kakak. Ya wis menjaga kakak. Ketika tak tinggal sini, anak saya yang gede merangkak, yang dalan gede dibawakan kursi roda kebetulan Yuri ngasih orang. Kakak yang akhir-akhir ini kan kondisinya tubuh fisiknya semakin gede, tapi keseimbangannya semakin tidak bisa. Jadi ya memang semakin semakin mundur memang. Saya menganggap dia semakin mundur. Semakin bertambah umurnya tapi kok semakin mundur. Kecerdasannya, cara mikirnya dan lain sebagainya semakin mundur. Dengan fisiknya yang semakin gede, seberat saya itu mungkin. Kan adik yang kecil enggak bisa ngangkat bawa ke sana enggak bisa. Ketika kakak wis templek merangkak, mobilitasnya merangkak ke jalan depan rumah. Seperti ini misalnya, suami saya bengkelnya di depan rumah situ, terus ada jalan di gang seperti itu. Tapi gang itu kan rame, setiap kendaraan keluar masuk situ. Adik ngambil kursi roda, ayo pulang. Saya sendiri tidak bisa ngatasi kakaknya ketika seperti itu. Ketika dia tidak mau sama ibu lunga, yo wes, saya lunga. Yang ngurusi adik. Jadi saya mesake, adik kecil, kakaknya gede, kok iso? Tadi saya mau ke sini, tak izin. Carane piye kok iso? Dia kecil semono kok ngangkat kakaknya semono gedene kok iso? Ternyata kursi rodanya itu kancing, ada kan? Kancingan kursi roda biar tidak jalan sendiri. Terus adiknya cuma nginstruksi. Kakaknya kalau sama adiknya manut, ayo naik, balik sana, pegangan ini. Adiknya harus masuk, tapi manut. Ketika dia tidak mau, bos sama siapapun termasuk sama saya atau bapaknya, ayo mang. Kalau mang ya wes, anak seperti itu kalau mang ya tidak mau. Saya ya wes ngedoh, yang ngurusi adik. Adiknya juga paham. Ketika dia sudah emang, bu mantuk kono, tak urusane. Umur berapa sekarang? Adik 12 tahun. Tapi 12. Anunya kecil, postur tubuhnya kecil. SMP kelas 1. Nah, kakaknya kan jadi udah 23 tahun jalan, hampir 24. 2 kali lipatnya. Fisiknya besar seperti saya, masih. Adiknya kecil. Secara logika itu tidak masuk akal. Kok iso? Tapi yo kembali kepada wallahu alam, Gusti Allah itu yang memberikan masalah tapi juga menyiapkan solusinya. Nangis Pak sekarang. Aku gitu. Sekarang menit. 24. Memberikan masalah sepaket dengan solusinya ketika saya itu diberikan anak yang luar biasa seperti itu. Dulu saya pernah trauma, tidak mau punya anak lagi. Ketika punya anak kok seperti itu, ya Allah Gusti, ngrumati anak saya sampai dengan 23 tahun sekarang ini. Rasanya kok seperti ngrumati bayi saja. Tapi ketika punya anak yang normal, ya Allah, saya lupa caranya dia merangkak ya bagaimana, berjalan bagaimana, caranya kemarin saya nyuapin dia bagaimana, lupa. Tahu-tahu udah gede, udah bisa membantu saya ngomong kakak. Subhanallah. Kalau saya setiap hari kalau bilang sama adik, makasih ya Dek. Padahal saya adiknya nggak ngapa-ngapain, tapi selalu itu bentuk
rasa seneng saya, bentuk rasa syukur saya kepada adik. Mesti adik juga, ibu ini aku bantu ngomong kakak setiap hari, makasih. Padahal untuk apa? Adik seperti itu. Makasih ya, Dek. Untuk apa? Saya tidak melakukan apa-apa. Untuk semuanya membantu Bu setiap saat terima kasih. Dia juga merasa bangga mesti. Aku membantu Bu Tapi dia dari kecil kan saya tanamkan seperti itu. Mentalnya sudah saya didik. Kakak itu beda. Dia butuh perlakuan yang beda. Jadi dia hitung-hitung kalau mau main sama temennya, kakakku nanti ditinggal ibu enggak, di rumah ada yang jaga enggak, kakakku ngapain, aku bagaimana, dia merhitungkan. Tapi kalau dia yakin kakak ada yang jaga, dia Bu aku renang ya. Tapi kalau enggak, nanti jam 2 Bu mau ke tempat Bu di syuting kayak. Kemana Bu? Sambi. Adik aja pergi ya. Iya. Kemana aku Sambi? Ikut apa piye? Adik ben sama Pak ndak mau. Aku tak ngomong Mas saya. Ketika saya tinggal sini, Mas yo karepe ndak mau. Jadi yo ketika saya nyambut gawe di luar, kerja di luar, ki sebenarnya anak saya yang besar itu ndak mau. Ibu maunya di rumah. Kalau dia sok rewel, Bu tak kerja saja ya. Emang. Jadi intinya saya juga arti saya sebagai seorang ibu paham. Anak saya yang gede itu kalau saya kerja di luaran juga ndak rela. Pengennya ya ibu di sampingnya. Dia itu meskipun gede badannya, tak pikirannya ndak. Selalu masih mbok-mboken itu apa Pak? Ya mbok-mboken. Apa-apa ibu masih seperti itu. Jadi dia tidak bisa apa-apa dewi itu tidak bisa. Tapi ya hebatnya dengan segala keterbatasannya dia, meskipun jalan dengan merangkak. Saya juga itu mengajarkan saya untuk kuat loh Pak. Dia saja yang terbatas, jalan ndak iso, tetap berusaha meraih apa yang dia mau meskipun dengan merangkak. Saya yang normal, kenapa saya ndak mau? Itu cambuk buat saya juga. Dia saja kuat, kenapa saya ndak kuat? Saya bertahan sampai dengan saat ini dengan kondisi saya yang terpuruk seperti itu karena dia yang istimewa dan karena adiknya yang unik. Saya mengatakan dia unik. Kakaknya istimewa membuat adiknya juga istimewa otomatis. Seketika teman-temannya main bodo amat dengan urusan orang tua, anak-anak kecil kan seperti itu, bodo amat dengan urusan orang tua. Dia ndak, ibuku gek nopo, kok ibuku repot opo orang, kok nek mas tak tinggal, ibuku piye, masku piye, dia sangat peduli. Jadi itu yang membuat saya, anak saya yang kedua itu unik dengan anak saya yang pertama istimewa, sepaket lagi itu yang membuat saya sangat bersyukur sekali. Meskipun punya kekurangan, saya ketika bersyukur, dulu pernah saya meronta-ronta istilahnya, protes, gregetan, mau marah, mau sumpah serapah. Tapi ketika saya melakukan itu, hasilnya apa? Nggak ada hasil apa-apa. Tapi ketika saya unggah ke doke, nerimo, ikhlas, terus kemudian saya punya anak lagi, langsung berguduk, saya diparingi rezeki. Anak kedua saya itu berlipat ganda. Kakaknya kurang sekali, adiknya lebih sekali. Jadi ketika aku mensyukuri apa jenenge titah semantah gur sak dermong nglakoni lah. Tak tampa apa ini, isoku seperti ini, tak usahake semampu saya. Tak openi sak kuatku, sak isoku, cuma seperti itu yang bisa saya lakukan. Tapi dengan bertambahnya waktu, ketika saya terima, lega, ikhlas, langsung diberikan imbalan yang berlipat ganda, kurang diparingi luwih. Beda sangat dengan teman-teman seusianya. Itu yang membuat saya lebih bersyukur. Dan saat saya terpuruk, dia selalu mensupport saya, meskipun dengan umurnya yang masih sangat belia. Umurnya itu apa ya? Dia lebih dewasa ketimbang umurnya. Umurnya baru 12 tahun, anak-anak seumur dia sukanya masih labil, main-main sesukanya. Sore-sore keluyuran, enggak pulang-pulang, waktunya belajar ya dolan dan dia enggak. Dia waktunya belajar mengerjakan tugasnya. Waktunya bermain ya bilang, Bu aku tak renang ya iya, Bu aku tak main sama temannya ya iya. Tugasnya sudah dikerjakan sudah. Dia bertanggung jawab. Dan itu menurut saya sudah lebih dari cukup. Yang penting dia tahu kewajibannya, membantu saya ngurusi kakaknya, karena kakaknya ki manute sama adiknya. Dan itu adalah hadiah yang istimewa buat saya. Di saat-saat saya terpuruk, ada mereka yang selalu ada untuk saya. Itu
hadiah yang luar biasa yang menguatkan saya sampai dengan saat ini. Begitu. Jadi kalau menulis itu, jadi kayak dulu ya, ada yang jenengan sendiri secara personal dan juga ada komunitas. Betul. Gitu ya. Kalau yang lebih kuat mana? Rame-rame, ya pengennya yang sendirilah. Hasilnya Kalau yang lebih sendiri banyak. kan kerja keras sendiri, hasilnya nanti dimakan sendiri, istilahnya seperti itu. Dan ini bentuk cerita sendiri, namanya juga sendiri. Ini solo saya, Dwi Hastuti. Kalau antologi kan enggak, rame-rame. Mbak, kalau menulis ini, kalau misalnya jenengan ini kan gawe tulisan sing dhewe, kemudian dimasukkan ke penerbit, ke publisher. Nah, jenengan bisa dapat keuntungan berapa? Ya kalau ya seperti itu Pak. Kalau saya kan ikutnya event, enggak SP itu self publishing, menerbitkan secara mandiri. Kalau self publishing keuntungan ada di tangan saya semuanya. Tegese dan artinya tadi jadi tigese. Artinya kalau kita mau memasukkan naskah kita secara self publishing, mandiri maksudnya, itu kita ditarget minimal cetak harus sekian. Misalnya 50 eksemplar. Itu menjadi tanggungan kita. Jadi saya harus mengganti uang cetak harga penulis 50 kali harga penulis. Dia jualkan juga? Iya, di media sosialnya penerbit menjualkan juga. Ketika yang self publishing ya, maksud saya kemungkinan terjualnya lebih bagus. Saya belum pernah mencoba self publishing karena self publishing itu harus punya modal dulu. Tapi sebagian besar orang modalnya yang sudah berapa? Ya harga penulis sejumlah dikalikan minimal cetak. Berapa yang ditawarkan? 50 eksemplar dikalikan harga penulis. Harga penulis itu macam-macam tergantung tebal bukunya. Semakin tebal otomatis semakin mahal karena harga cetaknya semakin mahal. Ya, tapi kira-kira biasanya saya yang sudah harganya harga penulis ya, itu 40 sampai dengan 50. 35 lah. Kemarin saya 35-an. Tapi kalau semakin tebal itu kan solo perdana saya, halamannya masih sedikit. 34.000 kata. Solo saya yang selanjutnya rata-rata 38 sampai dengan 40.000. Itu rata-rata harga penulisnya 40.000 sampai dengan 50.000. Dikalikan minimal eksemplar yang harus cetaknya. Biayanya publish berapa? Kira-kira kalau 50 itu? 50 kali 50 2,5 juta. 2,5 juta. Modalnya itu. Lebih banyak terjual dari penerbit atau jenengan? Kalau yang self publishing saya belum pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah. Mau coba enggak? Kalau ada yang modalin mau saja. Saya pernah loh. Saya punya cerita pernah dipinang oleh 2 penerbit, tapi di sana harus minimal cetak sekian itu. Gratis terbit gratis bisa, tapi minimal harus terjual sekian. Yo nak iyo, saya kan pemula, belum punya pembaca tetap yang fanatik sama saya. Kalau di penerbit yang saya ikuti sekarang kan tidak membebankan kepada penulis harus menarget kamu harus menjual sekian. Enggak. Tapi kalau self publishing saya cetak minimal sesuai dengan aturan dia. Minimal cetak 50. 50 itu menjadi hak saya. Mau tak jual monggo, mau tak bagi-bagikan monggo, yang penting saya punya paitan modal 2,5 juta itu. Kalau mau dijual berarti harga dengan harga normal PO paling enggak ya 70 sampai dengan 80.000 dari angka 40 sampai dengan 50.000. Keuntungannya kalau laku semua memang 2 kali lipat. Dengan modal 2,5 juta nanti kembalinya 5 juta kalau semua laku. Iya, maksudnya dari penjualan buku selama ini yang sudah diterbitkan itu intensitas terjualnya bagaimana? Kalau untuk yang pengalaman orang-orang yang sudah mengikuti self publishing karena mereka punya modal, mereka mengaku terbit gratis melalui event, menjual sendiri. Event kan menjual sendiri. Dengan self publishing itu lebih menguntungkan self publishing. Mereka bilang seperti itu, termasuk ownernya. Ownernya bilang di tulisannya itu ada seorang penulis yang mengajukan naskahnya self publishing, mungkin dia penulis ternama, namanya Malang Story atau apa itu. Dalam waktu hitungan jam, 6 jam sudah terjual 1.000 eksemplar. Jadi mereka hanya post covernya ini sama blurb itu cuplikan atau gambaran isi, bukan sinopsis. Blurb itu cuplikan tentang isi novel atau buku tersebut tanpa menjelaskan ending. Kalau dijelaskan ending ya serambung. Maksudnya itu promosi seseorang penulis biar orang itu tertarik untuk membeli bukunya.
ada gambaran isinya nanti tentang apa toh. Kan orang biasanya membeli buku lihat belakangnya itu ada blurnya, tapi endingnya gandul, tidak dijelaskan. Jadi orang tertarik, oh ini tentang ini, endingnya nanti bagaimana ya? Beli dalam jangka 6 jam itu dapat 1000 eksemplar, berapa puluh juta itu langsung tercover di. Kalau selama ini penulis insight pembeliannya bagaimana buku ini jenengan? Kalau saya ya sementara ini ada yang barter dengan teman-teman penulis, ada teman-teman dekat, ada keluarga dekat, ya masih seperti itu. Kemarin yang untuk solo pertama saya baru 17 eksemplar, baru laku 17 eksemplar. Jadi kalau ada yang modali mau kayak gitu, mau dong. Kemarin saya juga pengen, ini kan 4 novel pertama saya kan semua true story, based on true story, semuanya kisah nyata yang pengen saya ungkapkan, saya tulis semuanya dalam 4 novel saya itu. Terus yang keempat terakhir ini sebelumnya saya ikutkan di event tapi kalah, tidak diterbitkan. Terus saya bilang sama penerbit yang sekarang saya ikuti, kalau misalnya ini tak self publishing kan bagaimana? Enggak apa-apa, ini nanti kamu tak harga penulis, kamu self publishing minimal segini eksemplar, kamu bayarnya cuma cetaknya harga penulis saja. Terus kamu kalau dapat keuntungan mau memberi harga kepada penulis, terserah kamu. Ambil keuntungan 50.000 per buku, monggo, 20.000 monggo, silahkan. Itu sing penting jenengan bayar 1 eksemplarnya harga penulis sekian, minimal cetaknya sekian. Urusan saya sama jenengan rampung. Urusan menjualnya urusan Anda sendiri, keuntungannya jenengan sendiri, seperti itu. Kalau self publishing kan seperti itu. Selama ini saya belum pernah self publishing. Belum pernah, tapi pengen coba juga. Pengen, tapi saya tidak ada modal untuk self publishing. Kalau menjual online tahu tempatnya? Iya. Bisa. Punya pengalaman enggak? Saya sebenarnya pengen Shopee. Saya kan juga jahit, punya adik, dimasukkan di Shopee. Orderan jahitan itu masuk ke saya kalau sudah laku. Diulangi? Orderan jahitan dari adik saya yang dimasukkan dalam aplikasi Shopee itu. Dia cuma posting ini daganganku iki. Terus ketika ada orang yang aku pilih iki tanggal sekian dikirim, langsung store ke saya. Iki jahit tanggal sekian kudu dikirim. Yang seperti itu. Jadi nek jual lewat aplikasi yang seperti saya belum. Saya cuma tanya sama adik saya, karena dulu kan saya belum punya banyak buku. Sekarang saya sudah alhamdulillah punya buku antologinya 11, buku solonya 5, sudah lumayan banyak. Kalau misalnya tak Shopee kayak gimana? Kalau Shopee kan saya tidak perlu biaya. Kalau ada pesanan langsung telepon penerbitnya, ada pesanan buku ini jumlahnya sekian ini, langsung dikirimkan kepada alamat ini. Nanti yang pesan kan tinggal kirim ke saya, ongkir sama bukunya sekian, terus saya kirim kepada penerbit, yang harus dikirim ke penerbit berapa, ongkirnya berapa, selebihnya kan punya saya. Jadi saya ada gambarannya itu, cuman saya belum bisa. Kemarin tanya sama adik saya, gaya aplikasi Shopee bakulan buku, caranya piye? Klik yang ini, akun saya ini, nanti posting daganganmu, kasih macam kalimat-kalimat promo itu, apa itu jenenge, itu sing menarik, terus klik yang ini. Instruksinya seperti itu, tapi belum saya coba piye engko carane seperti itu. Kalau yang misalnya kita datang gitu, yang teman-temannya itu bisa dikumpulkan lagi untuk kita ajari. Yang ya kelompok komunitas itu ya? Tapi kan saya sudah matur, akhir tahun ini saya mau resign dari komunitas saya. Oh, lah kenapa? Yang pertama, saya sudah tua. Yang kedua, saya mau fokus. Lah itu komunitas saya kan kelompok remaja. Saya statusnya sebagai pendiri dan pendamping. Sampai mau fokus kemana nanti? Saya mau nulis saja. Wes, mantep. Saya mau nulis sama mau jahit. Di rumah saya punya 3 mesin. Saya pengen punya 1 mesin lagi. Sudah channel sama mesinnya, ada mesin overdeck harga sekian iki ada, keep dulu, nanti aku punya rezeki kita ambil. Kebetulan kan aku mengembangkan produk percah. Produk percah itu saya belinya murah, cuma kain-kain percah yang sisa-sisa dari pabrik sing ukurannya sudah tidak bisa digunakan, istilah ya limbah lah, tapi disambung-sambung kan bisa jadi daster percah, jadi pakaian anak-anak, bisa jadi handcraft. Saya memang punya sendiri.
logo produk saya, handcraft dan konveksi, BSR handcraft dan konveksi. Saya di rumah produksi itu. Termasuk dari penerbit yang menerbitkan buku saya. Pokoknya intinya jadi bersyukur dan bersyukur tok, maka akan datang yang lebih, intinya seperti itu. Ketika saya konsisten di situ, tiba-tiba saya mengikuti sekolah bisnis punya ownernya penerbit itu. Terus usahamu apa-apa, ya saya ceritakan dulu saya usaha ini saya bangkrut, saya kerja di perusahaan garment, kemudian 2 tahun berikutnya saya resign, saya sekarang merintis usaha baru. Usaha handcraftnya apa saja, terus saya foto ini. Oke, kalau ini saya pesan 2000 pieces, betul itu Pak, di order langsung 2000 pieces. Maksudnya kalau misalnya kita mau ngajari bagaimana, yang pertama itu memasukkan ke marketplace, yang kedua bagaimana kita membuat YouTube yang saya masih punya utang itu gimana? Ke sama mereka komunitas atau mending sendiri aja? Pripun nggih? Kalau komunitas saya harus menjelaskan kembali, penjenengan juga harus istilahnya tutorial. Ya kan enggak apa-apa, jadi mereka ben iso kabeh. Ya terus saya minggu pon kira-kira tanggal 24 bulan ini ya Nen. Kebetulan tempatnya saya nanti akan reformasi pengurus. Memang kebetulan jatuh tempo pengurus 4 tahun sekali. Pas hari Minggu pon. Yo situ aja. Itu kebetulan di rumah saya, bertepatan dengan saya memang pamitan. Kemarin saya sudah secolo. 2022 saya sudah tidak pegang kalian lagi, titip Ratri Carla besarkan, saya titip ini. Dari saya membimbing mereka mendapatkan ini saya catat. Aku titip iki tolong pertanggungjawabkan itu. Termasuk lomba, dulu pernah lomba ke provinsi dapat juara 2, dapat uang 2,5 juta, saya belikan, saya kembangkan dalam ternak kambing. Ketika kita jadi banyak, tapi kok ora bejo. Ketika kambingnya beranak, anaknya mati. Jadi banyak, jadi 10 atau berapa, tapi selalu anaknya lekas gede-gede mati. Akhirnya ya tinggal babone tok 6 apa berapa itu, terus diuangkan, terus kemudian disimpan pinjamkan kepada anggota-anggota yang punya usaha. Maksudnya teman-teman anggota yang punya usaha bisa mengakses dana dari komunitas. Ya, jadi kayaknya pengalamannya itu banyak bisa dibuat di channel itu, sehingga mungkin banyak akan menghasilkan sebenarnya. Nah itu maksud saya kenapa harus komunitas, yo ben liyan itu ngerti gitu loh, ben do iso gitu loh. Jadi itu satu kampung kan, satu kampung atau desa? Satu kampung anggotanya 40.000. 40 orang. 40 orang. Anggotanya 40 orang, tapi kebanyakan dari remaja. Ya memang judulnya statusnya komunitas PIK remaja, pusat informasi dan konseling. Terus sampean yakin mau istilahnya mau sendiri mandiri gitu loh, mau fokus? Iya, mau fokus sendiri semua. Saya kan aslinya sebelum saya bangkrut itu 2 tahun yang lalu saya memegang 19 organisasi masyarakat. 19 organisasi masyarakat. Kebetulan saya sering jadi sekretaris ketua. Di sana banyak sekali buku-buku yang saya pegang. Di rumah itu buku setumpuk, bukunya orang-orang, menghandle bukunya orang-orang. Jadi nak ditanyai, ini awal mulanya berdiri apa? Bagaimana? Dari mana? Ya saya wong niat juru bicaranya saya. Tapi setelah usaha saya bangkrut, ya sebagian orang ketika bangkrut itu mungkin orang sudah tidak percaya lagi atau bagaimanapun, sekeras apapun usaha saya, intinya ya jenenge wong gek ra seneng seperti itulah. Saya alon-alon mundur teratur. Saya melepas semua organisasi yang saya ikuti, kecuali yang itu remaja itu. Yang remaja saya ingin menitipkan, karena saya dari remaja itu saya menghandle semuanya dari awal, yang membentuk saya sendiri. Dari orang-orang yang kalau minggu gur ngerumpi nggak genah istilahnya, terus saya kumpulkan, saya beri pengertian, bla 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 bla, akhirnya punya life skill, punya branded, punya usaha, punya aset yang nilainya puluhan juta. Betul itu Pak. Dari persewaan, kami punya alat-alat pesta yang kami sewakan, asalnya dulu dari cuma iuran wajib Rp500. Neng sejak tahun 2000, ya sejak tahun 2000 berarti 21 tahun 500 peng selikur tahun. Dari
anggotanya estafet keluar masuk. Ini keluar masuk kalau sudah punya suami, ikut suami otomatis kan keluar. Ada warga masyarakat laki-laki membawa istrinya masuk, terus dia tak rekrut, otomatis anggota masuk. Ada yang anak dari SD terus masuk ke SMP, otomatis anggota baru. Jadi keluar masuk berapa puluh orang, berapa ratus orang dalam waktu 21 tahun itu. Terus dari uang 500 dari berbagai pos, ketika kegiatan di sana ada transport piro 200.000 Mbok Ekas, ada untuk ini sekedar dari dinas, sekedar untuk beli oleh-oleh, diwujudkan uang, silahkan nanti sendiri, dikelola sendiri. Ya wes Mbok Ekas, lama-lama kan banyak. Dari sejumlah angka saja kita sudah punya untuk simpan pinjam dari kambing yang kita arahkan ke simpan pinjam itu ada sejumlah 5 jutaan ada. Untuk alat-alat pesta itu yang kita buat sendiri. Telisir, dekor siksak itu kita buat sendiri. Untuk alat-alat sing taplak apa-apa di nampan itu dibuat hiasan-hiasan itu kita sewakan. Kita buat sendiri, kita jahit sendiri. Kita tinggal beli bahan tok. Terus teman-teman mengerjakan. Terus disewakan. Terus uangnya yang lumpuh itu dibelikan alat lagi, disewakan lagi, dapat sewan lagi, dibelikan lagi. Otomatis lama-lama banyak, puluhan juta sekarang asetnya. Jenengan untuk fokus sudah punya apa? Fokus punya ilmu, enggak punya apa-apa. Saya berangkat cuma punya ilmu, enggak punya apa-apa. Sekarang ini loh. Iya. Di rumah ada 3 mesin jahit, semuanya gratis. Yang saya minta dari pengajuan dari Basnas, yang satu saya minta dari saat saya pelatihan, pelatihan kursus jahit mewakili anak saya yang disabilitas, dapat mesin jahit 1, berasnya dari Basnas. Terus mesin jahit yang satunya lagi dari saya dapat orderan dari penerbit buku yang saya ikuti. Terus yang satu lagi masih ada dalam mimpi saya, overdeck, mesin overdeck. Untuk produksi t-shirt harus punya overdecknya itu loh Pak. Pinggiran itu kan semua t-shirt overdeck itu, mesinnya overdeck. Sudah channel sama mekaniknya, tak keep dulu ya. Nanti paling rezeki tak ambil seperti itu. Terus untuk menulis, saya butuh laptop seperti yang saya atur ke. Laptop yang selama ini saya pakai punya komunitas yang dari hadiah dari BKKBN. Saya itu komunitas saya dapat genre kit itu berupa laptop, overhead proyektor slide yang kita misalnya 17-an saat pandemi 2 tahun ini biasanya kita mengadakan panggung gembira dan lain sebagainya, euforia dan lain sebagainya. Karena 2 tahun tidak ada apa-apa, kita nonton film bersama lewat itu. HP pasang layar gede di jalan, syuting filmnya sing disenengi apa, nonton rame-rame sak kampung. Ya seperti itu. Podcast yang ketiga ini harapannya apa? Kedepan harapannya saya lolos platform, saya bisa punya laptop karena saya sarannya untuk menulis laptop saya ndak iso, saya wis tua ndak bisa nulis pakai HP. Aplikasi Word yang berbagai macam efeknya, Word, italic dan lain sebagainya, kalau lewat Word di HP piye carane dudul sijine tangane beda, typo semuanya, saya ndak iso nulis pakai. Dari awal malah saya nulis itu pakai laptop terus. Nah nanti ancang-ancang saya, aku akhir tahun mau resign, piye caranya supaya dapat laptop. Sedang saya channel-channel laptop sing paling murah rapopo, second rapopo, ning kapasitasnya apik, kondisinya apik, gur nyimpen karo nulis. Kan enteng, ndak buat neko-neko, cuma buat nulis sama nyimpen naskah, itu enteng maksud saya. Ora berat-berat seperti kalau misalnya eksekutif muda atau pengusaha dan lainnya menyimpan file yang berat-berat, ndak gur nyimpen naskah saja sama nulis saja. Oke, mudah-mudahan ada yang mendengar lagi seperti kemarin. Ada yang kemudian mengcover ya toh. Nah ini kebetulan ada orang yang baik, Pak Budi namanya. Iya. Ini ngasih. Ada apa ini? Nah ini ngasih sesuatu. Pak Budi, ini uangin jenengan tak kasihkan ya. Ini hitung berapa. Matur nuwun Pak Budi. Pak Budi itu siapa nje? Pak Budi itu kenal baru ketemu sekali. Iya, aku ceritanya ya, cuman dia orang baik itu aja. Ya Allah, terima kasih. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 500. Pak Budi terima kasih, berkah barokah. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Oke. Terima kasih. Aku tadi stres tadi. Insya Allah saya tambahin untuk beli laptop second Pak Budi. Nanti saya share bahwa saya sudah
amanah yang jenengan titipkan untuk saya, insya Allah untuk modal saya nulis. Oke, aku rasa ngomong. Semoga bermanfaat. Amin, dan amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.